Semua ini dimulai dari seorang petinggi negara, di mana dia memerintahkan sang ajudan untuk mengantarkan sebuah peta pada kenalannya yang bernama Kanemaru, dengan sebuah pesan agar berhati-hati karena peta itu menjadi incaran para bandit dan bangsawan. Bersamanya petinggi itu juga mengutus Chang Yi, ketua bandit yang terkenal kejam. Di lain tempat, kubu lawan juga mencari utusan yang ditugaskan untuk mencuri peta itu dari tangan Kanemaru, yaitu bernama Dowon, sang pemburu hadiah. Setelah sang ajudan pergi, petinggi itu menemui Chang Yi di ruangan sebelah. Ia memberi tugas agar Chang Yi menaiki kereta yang sama dengan Kanemaru, mengambil peta sekaligus uangnya kembali. Perkenalkan, pria ini bernama Yon Taigo, seorang bandit yang biasa menjarah penumpang kereta. Ia masuk dalam jajaran perampok kecil dan terkenal tidak terlalu berbahaya. Berbeda dengan Chang Yi tentunya, bandit yang satu ini sangat suka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Tidak ada satu tempat yang akan dia singgahi, melainkan pasti ada kematian di sana. Seperti yang terjadi sekarang, ia menghentikan laju kereta dengan menghidupkan perapian di tengah rel kereta api. Perbuatannya itu menciptakan kekacauan dalam kereta. Para bandit anak buah Chang Yi memburu ke arah kereta yang sudah berhenti. Mereka mulai melakukan penjarahan dan pembunuhan pada para penumpang tanpa berniat membiarkan satu orang pun yang hidup, meskipun mereka tidaklah bersalah dan tahu apa-apa. Di dalam kereta, ketika Taigo sedang mengumpulkan harta, tiba-tiba terdengar seruan untuk mencari koper milik Kanemaru. Dia yang sudah tahu siapa Kanemaru segera memeriksa koper yang tergeletak di samping jasadnya. Sebuah peta yang terlihat seperti peta harta karun menarik perhatiannya. Suara tembakan terdengar menggema di dalam kereta yang sempit. Suara itu membuat langkah Chang Yi terhenti. Hanya dengan isyarat jari, kaki tangannya segera berlari guna memeriksa sumber suara. Tapi belum sampai di tempat sumber suara, suara letusan kembali terdengar di mana tembakannya diarahkan padanya. Taigo yang merasa bahwa suasana berubah genting kembali melajukan kereta api. Baik Chang Yi maupun Dowon bergegas menuju kemudi. Di sanalah keduanya saling melemparkan tembakan begitu saling berhadapan. Pertikaian keduanya tidak disia-siakan oleh Taigo. Dengan harta jarahan berikut peta yang menjadi incaran semua orang, dia berlari menyelamatkan diri, terutama dari kejaran Dowon yang tidak henti-hentinya mengarahkan senapan dari arah belakang. Aksi kejar-kejaran itu disaksikan oleh para bandit yang lainnya yang memang menunggu kesempatan untuk melancarkan aksi mereka di detik-detik terakhir. Taigo membawa peta itu pada temannya. Dialah orangnya, kalau kalian ingin tahu wajahnya, bernama Mangil. Sama seperti manusia kebanyakan, Mangil terlihat tertarik untuk memiliki peta itu untuk diri sendiri. Tapi Taigo segera memberi penegasan bahwa itu adalah peta miliknya dan banyak yang mengincar. Pada malam hari, sembari mencoba memahami apa isi peta di tangannya, Taigo terbayang akan banyaknya harta yang akan dia miliki jika bisa menemukan lokasi yang akurat yang disebutkan peta di tangannya. Saking konsentrasinya, dia tidak sadar bahwa banyak bandit yang mulai mengincar tempat dia bermalam. Taigo tidak memiliki cara lain selain menghindar untuk menyelamatkan diri, karena dirinya seorang diri. Sedang di balik pintu banyak sekali bandit yang siap menodongkan pistol guna merampas peta. Pejabat sekaligus bos Chang Yi terbangun. Insting pengalamannya yang sudah malang melintang di dunia gelap membuatnya dapat merasakan kehadiran seseorang di rumahnya. Barulah setelah melihat ternyata Chang Yi, kewaspadaannya berubah sumringah. Melihat Chang Yi di depannya, tentu saja dia senang. Itu menandakan bahwa tugas yang diberikan telah selesai dilakukan. Selama ini Chang Yi tidak pernah gagal menjalankan misi yang diberikan. Tapi untuk pertama kalinya dia merasa Chang Yi telah mempermainkannya karena telah berani menyerahkan sebuah amplop kosong. Tentu sebagai bos yang merasa telah memiliki hak pada hidup Chang Yi langsung mencecarnya dengan kata umpatan. Dia juga menodongkan senjata yang tak lama kemudian senjata yang dipegang malah Chang Yi tancapkan pada tengkuknya, membuat kata umpatan kembali tertelan berganti dengan raut kesakitan dan dia terjerambab jatuh.
Pasar hantu adalah tempat di mana barang-barang ilegal dipasarkan secara terbuka. Tidak ada hukum yang berlaku di sana. Para oknum kejahatan juga barang-barang terlarang sudah biasa keluar masuk dengan begitu bebasnya. Taigo masuk pada salah satu tempat. Rupanya itu adalah tempat di mana sahabatnya Manggil tinggal beserta neneknya yang sudah tua. Manggil kembali meneliti maksud dari peta di depannya. Setelah menggabungkan kata demi kata, dia akhirnya menemukan tulisan tentang adanya penyebutan pada harta karun yang tertimbun. 그러면은 보물 엄청 매장 배장이라는데. 우와! Taigo bertukar pandangan dengan Manggil. Dia ingin memberi isyarat padanya akan datangnya bahaya, tapi belum terucap rentetan tembakan menghancurkan tempat itu. Perkelahian tidak lagi bisa dihindari, maka dari itu agar lebih aman selagi dia melawan musuh yang berdatangan, dia menitipkan peta itu pada sang nenek dengan pesan agar tidak memberitahukan siapapun akan peta itu termasuk Manggil. Setelah dirasa nenek aman di dalam lemari, Taigo mulai beraksi. Di bawah teriknya matahari padang Sahara, Dawon yang sudah menunggu cukup lama memusatkan arah bidikannya pada Taigo di kejauhan, dan dia tidak mungkin terkecoh pada trik Taigo sehingga bisa langsung membaca gerakannya. Dan disinilah Taigo berada, hanya bisa pasrah ketika Dawon menjadikannya tahanan dan mengurungnya dengan tubuh yang masih terikat dalam ruangan yang sangat sempit. Bukan Taigo namanya jika harus patuh begitu saja. Begitu tidak ada lagi yang menjaganya, dia menarik besi yang memaku dirinya di tembok. Tentu saja dia sangat berhati-hati, sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Dengan girangnya dia meninggalkan tempat itu hingga senyumnya luntur tatkala ternyata dirinya berpapasan dengan Dawon yang dengan santainya sedang menikmati sarapan bersama teman-temannya. Seakan aksinya sudah dia baca. Kepergok seperti itu, tentu saja Taigo segera mencari alasan. Meski tidak akan dipercaya, setidaknya penjagaan dirinya tidak akan diperketat. Chang Yi terbangun dari mimpi buruknya ketika mendengar suara guntur bergemuruh di langit. Dia masih sangat mengingat wajah orang yang memotong jarinya, dan hal itu sangatlah memalukan. Hingga kini dia sampai terbayang akan kejadian itu. Keesokan harinya, Taigo kembali bersama Dawon untuk mengambil peta. Hanya saja dia terlambat, ternyata Manggil telah mengambilnya dari tangan nenek lalu menjualnya di pasar hantu. Manggil tidak berhenti tertawa melihat uang hasil penjualan petanya lumayan banyak, tapi sayangnya tawannya harus dia redam ketika menyadari kehadiran Chang Yi, si bandit paling ditakuti di seluruh benua. 같이 다니는 놈 태고 맞지? 윤태고. Kini dia tengah duduk di depannya menanyakan keberadaan Taigo. Meski tahu bahwa usahanya akan sia-sia, tapi Manggil tetap berusaha melawan daripada harus mati sia-sia. Hujan turun dengan derasnya ketika Manggil merangkak keluar ruangan. Di bawah guyuran hujan, Chang Yi berusaha memotong jari tangannya. Dia tidak mempedulikan suara teriakan Manggil ketika dinginnya pisau menggores jarinya. Suara tembakan yang datang entah dari mana menyelamatkan Manggil sehingga dia tidak jadi kehilangan jari. Suara teriakan Taigo yang memanggil nama temannya menarik perhatian semua bandit, terutama Chang Yi yang sudah sangat bernafsu sekali untuk menangkapnya. Kedatangan bandit pasar hantu yang lumayan banyak membuat Chang Yi yang sudah kehilangan banyak sekali anak buah segera melarikan diri, tentu saja dengan membawa serta Manggil bersamanya. Berbeda dengan Taigo, begitu melihat temannya diseret menggunakan kuda, dia segera mengejar dan berhasil menyelamatkannya, meski pada akhirnya dia pun mati dengan sebuah pesan terakhir tentunya bahwa Chang Yi mengincar dirinya. Taigo tertawa ketika mendengar bahwa alasan Dawon ingin menangkap Chang Yi hanya karena dia beranggapan bahwa Chang Yi adalah sang pemotong jari, karena seingatnya tidak ada yang pernah melihat sang pemotong jari setelah sekian lama. Malam sudah sangat larut ketika Taigo menodongkan pistol ke arah Dawon yang tertidur. Mungkin karena pernah menjadi rekan perjuangan, meski hanya sebentar dia mengurungkan niat untuk menarik pelatutnya. Kembali pada Taigo, dia kini terjebak di rumah bordir di mana bos dari pemilik rumah bordir itu mengaku sebagai pejuang kemerdekaan. Dengan diapit dua penghibur, Taigo menjadi lengah ketika salah satu dari mereka menaruh sesuatu pada minumannya. Sedangkan bos di depannya terus berbicara yang berpusat pada peta. Tapi begitu dia paham bahwa orang di depannya juga menginginkan peta, Taigo sudah tidak bisa lagi menahan matanya untuk terpejam. 아저씨, 일어나세요, 아저씨.
Sayup-sayup, Taigo mendengar suara anak kecil yang berusaha membangunkannya. Dia langsung tersentak ketika mulai mengingat akan apa yang terjadi. Tapi sayang sekali kesadarannya datang terlambat karena sekarang dia berada di penjara. Seorang pria tinggi besar masuk ke dalam tahanan. Mungkin ukuran tubuh dan kekuatan Taigo kalah jauh, tapi masalah otak tidak perlu ditanyakan lagi, sehingga dengan mudah dapat menumbangkan lawan. Taigo membawa serta ketiga anak itu bersamanya, meski tahu bahwa kini dirinya menjadi buronan. Perburuan semakin intens dengan dirinya yang dijadikan objek seperti daging segar di tengah kawanan hewan buas kelaparan. Aksi kejar-kejaran terjadi di tanah tandus. Kendaraan yang mereka tumpangi menciptakan kepulan debu yang mencemari udara. Dari kejauhan, Taigo melihat tanda-tanda keberadaan harta karun. Dia tentu saja sangat senang. Akhirnya perjuangannya tidaklah sia-sia. Apa yang dilihatnya sesuai dengan isi peta. Kembali pada Taigo, menggunakan teropong antiknya dia meneliti keadaan sekitar hingga sebuah moncong senapan terarah tepat di depan wajahnya membuat dia terkejut. Untung bukan Chang Yi sehingga dia menyambut Dawon dengan sumringah. 용케 찾았네. Baru saja berpikir sebentar lubang besar apa di depan mereka hingga terdengar suara tembakan. Dawon tentu saja senang akhirnya Chang Yi datang sendiri tanpa perlu dia pergi untuk mencari. Sedangkan Taigo merasa sial sekali karena baginya nyawanya bisa hilang kapan saja di tangan dingin seorang Chang Yi. Sesuai dugaan Chang Yi, memang tidak ada harta karun untuk mengisi setiap detik yang hilang dan nyawa yang melayang akibat rumor harta karun itu. 단 한 놈만 살아. Chang Yi langsung mengajak duel untuk menentukan siapa yang terhebat di antara mereka bertiga. 이거 안 맞는 거야. 알았니? Penolakan Taigo tentu saja membuat Chang Yi geram. Dia memprovokasi Taigo agar mengubah keputusannya hingga Chang Yi mengungkap identitas Taigo 손가락 귀신. sebagai si pemotong jari. 내 손가락 잘 보관하고 있냐? Dawon menatap ke arah Chang Yi. Dia ingin memastikan kebenaran ucapan Chang Yi hingga Chang Yi menunjukkan jarinya yang terpotong karena di masa lalu jarinya terpotong secara paksa ketika Chang Yi kalah dalam berduel dengan Taigo. Dawon tertawa karena sudah sempat terkecoh, ternyata orang yang dicarinya tepat berada di depan mata. Ini tidak ada lagi jalan untuk Taigo menolak untuk berduel. 나의 놈들 파란다. Satu yang pasti, baik Dawon maupun Chang Yi, keduanya sama-sama mengincar Taigo. Sedang Taigo tidak punya pilihan lain selain melawan dan bertahan karena hanya boleh ada satu orang yang selamat. Mereka saling menembak hingga akhirnya sama-sama terkapar. Bersamaan dengan itu, sebuah semburan air berwarna hitam keluar dari lubang yang awalnya dikira sebagai tempat lokasi harta karun. Suara burung berkicau di atas sana. Taigo bangun dengan susah payah. Selain Chang Yi, dia tidak melihat sosok Dawon. Rupanya Taigo selamat karena dia memakai pelindung di dadanya. Sedangkan Dawon, dia dijemput oleh rekannya. Baginya, identitas sebagai si pemotong jari adalah bagian dari masa lalu kelamnya. Karena itu, untuk mengurangi rasa bersalah, dia hendak memberikan upacara terakhir pada Chang Yi dan tanpa sadar tangannya meraba sesuatu di dalam saku jas Chang Yi. Rupanya sebuah kantong yang berisi banyak sekali berlian.